Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba mereview sekaligus akan melakukan rekomendasi terkait saham untuk esok hari ya. Sebelumnya kita coba lihat dulu, ada IHSG hari ini naik 0,62% ya, lumayan cukup tinggi. Di awal perdagangan cukup tinggi, ternyata habis itu dia sideways ya. Hari ini value-nya cukup lumayan 15,59, volumenya juga lumayan banyak ya. Bisa kita lihat untuk hari ini saham apa yang ini ya, saham-saham yang bisa berpotensi. Kita coba lihat di sini dari sektor saham, hampir semuanya naik ya, tapi kecuali aneka industri sama konsumen turunnya nggak terlalu besar ya. Tapi untuk hari ini naiknya semua stabil, agak lebih besar di infrastruktur negara ya. Kita coba lihat untuk top value. Untuk top value ada, kalau gitu ada di ini ya, ada di Friend. Friend hari ini banyak melakukan penjualan ya berarti ya. Habis itu ada BPKP, Antam walaupun turun walaupun naik sangat gila ya, karena emang tadi market cap-nya emang besar ya, sehingga Antam turunnya pun tidak mengecewakan sebenarnya. Terus Agro hari ini turun ya di 0,359%, di ujung-ujung terakhir tadi turun. Telkom naik, BRIS juga lumayan naik. Selanjutnya Bank, Bank naik terus ya. Ada WIM juga naik, Tower. Oke, coba kita lihat dari segi top gainer data hari ini ada ya, tapi nggak terlalu banyak. Kebanyakan bank lagi ya, ini bank lagi ya, kebanyakan bank. Jadi kemungkinan besok teman-teman bisa mempertimbangkan ya, kalau untuk cari cuan mungkin dilihatnya dari perbankan ya, karena isu-isu perbankan masih bagus ya. Untuk top losernya ada di EC juga turun ya, beberapa kali nih EC turun nih. Terus Tempo, terus ya cukup lumayan banyak ya untuk yang turun untuk di saham hari ini. Oke, kita coba lihat IHSG hari ini seperti apa. IHSG hari ini naik 0,62 dan masih berada di batas dari 0,5 hingga 0,786 ya. Jadi sideways. Biasanya ada sekitar 13 atau 14 hari ya. 14 hari untuk melakukan biasanya sideways ya. Baru akan ada tren kenaikan. Kalau dilihat dari sini harusnya dia udah besok tuh tetap naik ya. Naiknya cukup tinggi ya. Harusnya ya, kalau dari prediksi saya. Bisa turun, bisa saja, karena banyak faktor. Bisa jadi faktor hari Jumat, biasanya weekend itu kebanyakan orang udah ini ya, udah ngambil untungnya biasanya. Tapi mungkin saja dia tidak ngambil untung karena di hari Senin itu tanggal 1. Nah, kemungkinan bisa ada kenaikan yang
cukup besar juga untuk besok ya. Nah, makanya masih jadi bahan pertimbangan, harus dilakukan pengecekan setiap hari dan dilihat isu-isu apa yang membuat saham itu turun ya. Kalau kita lihat dari sini, saham yang secara global BGA naik ya. Jadi saham semuanya naik ya. Kemungkinan besok masih berpeluang adanya kenaikan ya. Kalau prediksi saya ya. Itu untuk IHSG berdasarkan MA5 dia masih tinggi ya. Berdasarkan MACD dia masih ada tren kenaikan. Jadi masih berpeluang untuk bisa adanya kenaikan. Baiklah, kita akan analisis saham mingguan. Yang pertama ada Antam. Antam tadi naik ya, kita lihat ya. Naik tipis 1,72%. Cukup lumayan kenaikannya Antam. Masih berada di daerah 0,618 hingga 0,786. Jadi berada di daerah ini ya. Sideways-nya berada di daerah ini, dan kemungkinan kalau dia sering sideways dia akan coba up lagi ya ke daerah harga 3150 ini ya. Itu untuk Antam. Kalau kita lihat dari MACD adanya tren penurunan, kenaikan ya ini ya, karena masih bingung, garis biru sama garis merahnya sejajar. Dan bisa kita lihat untuk Antam harusnya dia akan berupaya esok naik ke harga segini ya, 3150 ini ya. Kecil kemungkinan untuk Antam bisa turun ya. Kalau saya lihat sekarang batas supportnya MA5 dan 0,618 nya sama di 2910. Itu untuk Antam. Selanjutnya ada Inco. Untuk Inco hari ini tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Padahal awalnya dia naik ya. Ternyata dia tetap berada di situ, dan berdasarkan MA5 dia sudah turun ya. 2 hari yang ini udah turun, sehingga MACD mengatakan bahwa kemungkinan akan adanya tren penurunan. Nah, bisa dilihat untuk esok hari, karena dari sini kita bisa lihat dari minggu ini dia masih berada di daerah 0,5 hingga 0,786 ya. Dan saya ngeliat masih berpeluang untuk Inco bisa adanya tren kenaikan. Selanjutnya ada Tins. Tins hari ini naik 1,32%. Sekarang berada di atas garis MA5. Terus kalau dilihat dari MACD adanya tren penurunan, jadi mungkin bisa diperhatikan buat esok hari ya. Bagi teman-teman, apakah Tins ini akan coba naik ke harga 2330. Kalau dia bisa tembus, berarti dia akan coba naik lagi ke daerah 2550. Tapi kemungkinan masih sideways ya besok ya, kalau dilihat dari trennya. Itu untuk Tins. Selanjutnya saham harian ada Sen. Sen hari ini naik lagi ya teman-teman. Cukup besar naiknya di 7,69%. Kita bisa lihat memang adanya tren kenaikan untuk Sen. Jadi Sen hari ini sudah hampir keluar dari ini ya, dari batas kewajarannya, batas supportnya. Ternyata dia turun lagi, tapi cukup lumayan tinggi ya untuk kenaikan Sen. Jadi saya melihat Sen masih berpeluang untuk esok hari adanya kenaikan. Jadi kalau dilihat dari trennya masih ada tren untuk kenaikan. Selanjutnya Telkom hari ini tipis ya,
naiknya tipis di 0,29%, tapi memang ada tren kenaikan, jadi masih berpeluang untuk Telkom di hold ya bagi teman-teman. Dia akan coba ngelewatin baris resisten. Oh udah ya, udah di belum di 3510, dan ketika dia akan coba keluar sini dan dia akan coba up lagi untuk naik ya. Ini untuk Telkom masih ada tren kenaikan, jadi masih berpeluang. Selanjutnya ada BRIS. BRIS hari ini naik dan kemungkinan esok hari akan masih ada tren kenaikan ya. Untuk BRIS saya lihat hari ini dia udah keluar di daerah 0,382-nya di 2920 ya. Dan sekarang dia ada di 2960 dan dia akan berusaha untuk coba naik ke harga 3130. Dan ini masih ada peluang BRIS untuk kenaikan karena berdasarkan MACD adanya kenaikan, kemungkinan besar BRIS masih berpeluang. Untuk agro hari ini turun tipis di 0,359%. Saya ngelihat kalau dilihat dari minggu ini dia naik, turun, naik, besar, turun, dan kemungkinan dia besok akan keluar ke harga 1480 ini ya. Jadi agro masih berpeluang adanya kenaikan, iya, bisa kita lihat dari tren MACD juga adanya kenaikan ya. Itu untuk agro. Selanjutnya MNCN hari ini naik di 2,83%, cukup lumayan tinggi ya kenaikannya ya. Dari harga 1060 dia bisa coba naik di 1090. Ini lonjakannya cukup lumayan ya. Dia sudah keluar dari atas 0,236 dan bisa kita lihat di sini berpeluang akan coba support ini untuk esok hari ya di 1120. Terus berdasarkan MACD adanya tren kenaikan dan sangat-sangat berpeluang untuk MNCN bisa naik untuk esok hari. Kita bisa lihat juga MA5 sudah menuju ke atas dan tunggu momentum aja ya. Sebenarnya udah keluar dia di daerah 0,236-nya. Kemungkinan dia besok akan ada kenaikan selanjutnya. Itu untuk MNCN. Selanjutnya ada MAPI. Untuk MAPI hari ini tipis, cukup lumayan di 1,84% penurunan. Bisa kita lihat untuk MAPI dia coba turun ke daerah 795, tapi dia mantul lagi ke atas. Dan saya ngelihat besok ada kemungkinan MAPI untuk bisa keluar dari 830 ya. Masih ada tren kenaikan, masih karena MA5 masih di atas MA5 dan MACD-nya juga adanya tren kenaikan. Itu untuk MAPI. Selanjutnya rekomendasi kemarin ya. Ada Bull hari ini ternyata turun tipis di 0,65. Padahal dia bisa naik ya tadi ya. Bisa kita lihat sebenarnya Bull akan ada tren kenaikan. Mungkin hari ini bukan hari kenaikan ya, tapi bisa kita lihat adanya tren kenaikan berdasarkan MACD juga gitu. Coba kita lihat berdasarkan Bollinger Bands. Berdasarkan Bollinger Bands kita bisa lihat peminat Bulls ini banyak ya. Jadi saya melihat bahwa Bulls ini besok kemungkinan besar akan up ya. Karena ini sideways-nya cukup lama di sini ya. Dia cukup lama di daerah ini dan kemudian
besok pasti dia akan coba keluar dari daerah 340. Ini untuk bull masih bisa dipertimbangkan untuk membeli ya. Selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi kenaikan untuk esok hari ya, saham esok hari. Sebelumnya bisa dilihat di sini. Di sini ada yang nanya, kalau saham yang cuan tinggi apa nih Om? Saya bilang kemarin coba lihat bank, terus coba lihat satu lagi itu adalah Bank Mega. Kenapa? Kita coba lihat di sini. Untuk bank ya. Untuk bank, kita coba lihat apakah bank ada kenaikan. Bank hari ini naik ya, hampir arah di 22,69%. Dan market cap untuk bank juga udah lumayan tinggi ya, di 29 triliun ya. Jadi bank masih berpeluang adanya kenaikan, saya lihat masih ya, karena adanya isu itu ya, isu digital satu, yang kedua adalah orang-orang yang percaya bahwa saham syariah itu boleh dibelikan adalah salah satunya banyak ngejar di bank ini ya. Jadi keuntungan yang besar pasti bagi teman-teman yang memiliki saham syariah ada di bank ini, karena bank ini emang fokus untuk digital yang berhubungan dengan Bank Net Indonesia Syariah ini ya. Seperti itu satu. Yang kedua, Bank Mega. Kenapa saya merekomendasikan Bank Mega? Karena ini nih, kita bisa lihat. Berdasarkan kalender yang akan membagikan dividen di awal bulan besok adalah Bank Mega ini ya. Jadi sedikit ini ya, coba kita ini, Bank Mega akan memberikan dividen di 2,1 triliun. Ini jadwalnya. Jadi Bank Mega ini akan memberikan dividen di tanggal 1 Maret nanti. Kemungkinan hari ini juga naik ya, di 0,91%. Dan saya melihat besok kayaknya Bank Mega akan jor-joran untuk adanya kenaikan. Padahal bisa kita lihat sebenarnya peminatnya dikit ya, karena harga sahamnya yang udah terlalu tinggi gitu ya. Harga sahamnya yang tinggi jadi membuat peminat untuk bayar, membeli dan menjual lebih sedikit. Ini untuk dua saham yang masih berpotensi besar untuk adanya kenaikan. Jadi kalau misalnya ada yang lagi yang nanya saham apa nih yang akan cuan tinggi, kemungkinan dua itu ya untuk esok hari, kecuali saham-saham yang berbentuk pom-pom saya nggak merekomendasikan. Terus satu lagi, jangan lupa ya download aplikasi Ajaib ini sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk melihat perkembangan berita, analisis, finansial dan semuanya cukup lumayan lengkap ya. Jadi kemungkinan untuk ini juga akan semakin. Nah ini bisa kita lihat dividennya untuk Mega adalah di tanggal 1 Maret 2021. Dividennya cukup lumayan tinggi, yaitu di 302. Jadi saya melihat masih ada berpeluang. Jadi bagi teman-teman yang pengen dapat cuan mungkin berpotensi ya untuk bisa membeli saham Mega ini, walaupun ya resikonya sih karena sahamnya mahal ya. Itu aja sih untuk Bank Mega. Coba kita lihat teknikalnya. Kalau dari Bank Mega sekarang harga di 11.000 ya, 11.100.
bisa kita lihat Bank Mega pernah menyentuh harga ini ya, pernah menyentuh di harga 15.325. Jadi saya melihat berpotensi untuk besok dan di hari Senin di tanggal 1 itu berpeluang untuk adanya kenaikan untuk Bank Mega ini. Itu jawaban dari pertanyaan yang ada di YouTube. Selanjutnya saya coba memberikan rekomendasi ya untuk saham-saham yang berpotensi untuk esok hari. Yang pertama ada Leo. Untuk Leo hari ini turun di 1,64%, tapi kita lihat di sini kenapa saya merekomendasikan Cleo, karena dari 2 hari yang lalu sudah ada tren kenaikan, ya wajar dia turun untuk hari ini, dan dia akan coba besok keluar di daerah batas supportnya ini di harga 498 untuk Cleo. Bisa kita lihat karena adanya tren kenaikan, jadi berpeluang untuk Cleo adanya kenaikan. Berdasarkan MACD juga ya, MACD ada kenaikan dan adanya tren kenaikan. Kenapa saya merekomendasikan? Karena di sini ya, harusnya dia udah mantul di sini ya, mantulnya di sini dan adanya tren kenaikan. Bisa kita lihat dari sini dia trennya turun dan kemungkinan harusnya Cleo bisa up ya, keluar dari minimal besok bisa dilihat di harga 496. Kalau dia bisa keluar dari harga 496, berpeluang besar untuk adanya kenaikan ya. Tapi untuk CL-nya gimana Bang? Saya melihat ada di harga 456. Tapi kalau emang benar-benar turun ke 456, saya melihat besok ada pantulan ya, ada pantulan yang cukup besar untuk Leo. Itu yang pertama. Yang kedua ada LSIP. Saya melihat di sini LSIP sudah keluar ya dari MA5, udah ngelewatin MA20 untuk 2 hari yang lalu. Kemarin dia naik tinggi dan sekarang dia ini ya, tidak ada pengurangan dan tidak ada kenaikan ya. Bisa kita lihat ini hal wajar ya, ini hal wajar. Terus MA5-nya udah di atas, harganya udah di atas MA5, sama satu lagi MACD udah ada tren kenaikan. Jadi saya ngelihat berpeluang besar untuk adanya kenaikan untuk LSIP esok hari ya. Kita coba lihat mungkin supportnya gimana. Sekarang dia ada di sini ya. Oh, cukup lumayan lama dia di daerah sideways ini ya. Dan kemungkinan besok dia akan coba naik ngelewatin harga 1380. Tadi udah coba, ternyata dia mantul lagi. Dan besok kemungkinan masih ada percobaan untuk bisa dia naik ke harga 1380 ini ya. Itu rekomendasi dari saya. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ditanyakan, boleh kita diskusi di kolom komentar kayak yang kemarin. Yang pertama, yang kedua, ada yang saran kita terima juga di kolom komentar. Jangan lupa bantu kita untuk bangun channel ini dengan subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.